Kita akan mulai. Ya, siap ya. Kita akan mulai. Siapakah yang akan dia pilih? Dia yang lain atau kamu? Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ambil 5 kartu seperti biasa. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya pastinya ya, sebagai motivasi Gondes membuat video. Di sini ada The Devil. Siapakah yang akan dia pilih? Dia yang lain atau kamu? Kartu pertama. The Devil dimaknai keterjebakan, godaan diri, pelanggaran hukum. Ada penantian dengan penuh kesabaran, menunggu hasil. Ya, dan kemudian kita akan ambil kartu selanjutnya. Ada The Devil, ada Seven of Pentacle. Hari ini energi Gondes begitu meletup-letup ya, nggak tahu kenapa, terbawa, dituntun untuk ke sini, mempertanyakan siapakah yang dia pilih, dia yang lain atau kamu. Mungkin ini ada pertanyaan ya, dapat semua. Semoga bisa menjadi clue atau jawaban, gambaran jawaban ya. Tentang Seven of Wands ya. Ada penantian dan ada perjuangan di sini ya. Tetapi ada beban tanggung jawab juga yang dia harus pikul. Siapakah yang akan dia pilih? Dia yang lain atau kamu? Di sini ada Nine of Cups, sebuah cinta yang banyak, tentang kecukupan cinta ya. Jadi di atas, jadi di bawahnya kelimpahan tetapi kebanyakan ya, banyak cinta di sini. Bahkan ada kerinduan yang dia rasakan ini. Kita akan lihat. Siapakah yang dia akan pilih ya? Dia yang lain atau kamu? Oke, jatuh. Mungkin kamu merasakan dia ada yang lain. Mungkin kamu merasakan dia sepertinya berubah karena ada yang lain. Mungkin kamu memang sudah melihatnya dia ada yang lain. Tetapi itu hubungan hanya sebatas suka sama suka saja. Hanya sebuah keputusan. Ada sebuah keterjebakan untuk dia. Ingat, dia terjebak dalam sebuah hubungan dengan dia yang lain, bukan kamu. Dan di sini dia ada keterjebakan atau godaan diri yang membuat dia itu bersama dia yang lain ya, seperti itu. Mungkin ada sebagian yang memang sudah putus hubungan ya. Kalau dia suruh milih kamu atau dia ya, di sini dia tidak akan memilih ya. Karena ini ada sebagian yang sudah putus, ada loss ya, loss konteks atau tidak intens lagi karena memang ada yang lain, seperti itu ya. Kamu pertanyaannya seperti itu, mudah-mudahan seperti itu. Tetapi di sini ada The Woods. Ini nanti akan terhubung. Kamu nanti akan terhubung. Kalau dipertanyakan apakah siapakah yang dia akan pilih, di sini terlihat sekali bahwa dia bersama si dia yang lain itu merasa ada beban. Tetapi di sini ada kerinduan untuk seseorang, yaitu tentang kamu. Ada The Woods. Dia ingin mencari kamu, ingin menghubungi kamu kembali. Tapi di sini ada keterjebakan. Jadi dia hanya bisa menunggu dan berjuang dalam sebuah penantian. Ya, dia mengalami sebuah beban. Ini bisa dibilang beban mental atau beban dalam tanggung jawab bentuk ya, karena di sini ada The Devil, seperti itu. Sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Siapa yang akan dia pilih, dia atau yang lain? Ini adalah kamu. Ada kemungkinan untuk bisa bersama besar karena ini menyangkut perasaan dia ke kamu, tentang sebuah keinginan untuk menjadi terhubung. Bahkan ini alam semesta yang turun ya, karena ini adalah disimbolkan sebagai sebuah putus nyambung, seseorang yang terputus akan tersambung kembali, yang terpisah akan terhubung kembali ya, seperti itu. Kalau saat ini mungkin dia dengan yang lain itu sebatas godaan diri atau keterjebakan karena mungkin mereka sudah terlalu jauh menjalani sebuah hubungan dan saat ini dia merasa terbebani olehnya, seperti itu. Kita akan lihat klarifikasinya.
Siapakah yang akan dia pilih ya? Dia, yang lain, atau kamu? Kita akan lihat. Ada Seven of Wands. Kartu pertama, ini klarifikasinya. Siapakah yang akan dia pilih? Dia, yang lain, atau kamu? Ada sebuah sukses, keinginan, sebuah keberhasilan dalam perjuangan. Dia sebetulnya menjalani sebuah perjuangan atau melakukan sebuah perjuangan untuk hubungan ini, di mana dia ingin kembali sama kamu yang sudah terputus, yang terjeda pun dia ingin terhubung dengan kamu lagi ya. Di sini memang agak konyol ya, sudah diputus atau sudah selesai, tapi dia sudah punya yang lain, tetapi dia ingin kembali sama kamu. Memang sebetulnya hubungan kalian berdua ini saling ya, walaupun saling bertengkar, saling berantem, tapi tidak bisa putus begitu aja walaupun ada orang lain ya. Dia di sini kan terjebak karena ada sesuatu yang mereka sudah seharusnya tidak lakukan. Ada Six of Cup, karena ini hanya perselingkuhan ya, perselingkuhan dari kamu ya. Memang konyol ya, dia meninggalkan kamu, selingkuh, kemudian dia berjuang dan ingin sebuah kesuksesan, ingin balik sama kamu setelah dia selingkuh dengan seseorang yang membuat dia terjebak. Godaan diri, intinya seperti itu. Oke, sebentar ada yang loncat. Oke, kenapa energi kalian sayang? Oke, terima kasih. Bahkan dia ingin setelah balikan nanti, kalau ada kesempatan, masih kamu berikan kesempatan, atau memang alam juga sudah memberikan kesempatan atau memberikan sinyal bahwa kalian bisa bersama, dia akan memilih kamu. Bahkan ini adalah serius ya, sebuah pernikahan akan terjadi. Dia akan lebih memilih kamu, karena ternyata segala sesuatu yang dia lakukan itu dia merasa ini adalah sebuah kesalahan. Dia baru menyadari bahwa dia tidak mencintai dengan dia yang lain, tetapi hanya sebatas suka atau sebuah godaan diri yang kemudian dia masuk ke ranah keterjebakan sebuah hubungan ini di sini. Tetapi di sini dia juga mengalami sebuah beban. Dia lagi mengalahkan beban tanggung jawab, beban yang dia rasakan terlalu berat ini karena hubungan ini ya. Dan dia saat ini baru menyadari bahwa dia mempunyai cinta yang besar untuk kamu, dan dia berkeinginan untuk kembali, yang sudah mungkin saling berjauhan atau saling udah menjauh ya. Tidak bisa, kalian tidak bisa terpisah begitu saja ya. Dan di sini dia berjuang untuk bisa menjalani atau mengalami atau menuju kesuksesan hubungan dengan kamu kembali ya. Memang kelihatannya gila setelah selingkuh dengan yang lain ya, dan dia menuju ke arah serius untuk hubungan ini bersama kamu. Kalau kamu bertanya siapakah yang akan dia pilih, dia yang lain atau kamu ya, di sini terlihatnya seperti itu ya. Ya, dan dia akan meninggalkan masa lalu ini sebagai seorang masa lalu, dan kamu memang sempat ditinggalkan kan di sini ya, sebagai masa lalu, tapi akan terhubung kembali. Kenapa? Karena dia jujur bisa merasakan setelah bersama ini, bersama dia yang lain, ternyata beban, dan dia merasa ternyata menyadari bahwa cinta, kangen, rindu itu ada pada kamu, ada untuk kamu, dan dia berjuang untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesuksesan. Dan konyol ya, memang dia ngerasa seperti sebuah kekonyolan di mana dia sudah nyelingkuhin kamu, tetapi dia punya tujuan di sini, nanti suatu saat akan menjadikan kamu, ini orang masa lalu kan adalah kamu, menjadi sebuah pasangan hidupnya atau keseriusan dalam hubungan. Dan si dia yang lain akan menjadi masa lalu dia, karena mau menjadikan sebuah beban pikiran bagi dia, baik dalam tindakan atau apapun itu, seperti itu ya. Di sini ada energi Capricorns ya, ada energi Capricorn yang benar-benar mencurah ya di sini ya, tercurah, kesannya cuek, kesannya nggak cinta, kesannya kuldes ya, tetapi dia sebetulnya cinta, walaupun menyadarinya itu baru saat ini, yang benar-benar dia sadari bahwa dia mencintai kamu dan membutuhkan kamu dan ingin serius sama kamu itu.
Oke sahabat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini dan menginginkan sebuah kebenaran, berdoalah pada Allah, bermohonlah pada Allah, sandarkan harapanmu pada Allah, cintailah dia karena Allah, agar semua terjadi begitu mengalir, jalan sesuai yang kamu inginkan. Dan kalaupun tidak terjadi sesuai yang kamu inginkan, paling tidak kamu bisa ikhlas, karena semuanya milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya untuk dilakukan berusaha ya, kita hanya diwajibkan berusaha, selebihnya Allah yang menentukan segala sesuatu. Tetapi kamu harus meyakinkan pada Allah bahwa kamu memang benar-benar akan bersama dia, mencintai dia. Pasti Allah akan memberikan sebuah jawaban untuk kamu. Jangan pernah meninggalkan kewajiban kamu sebagai umat. Tetap berdoalah yang terbaik dan tetap jadilah orang baik, optimis, positive thinking ya. Sekarang gue akan shuffle pesan untuk yang menonton video ini. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Warna apa, Des? Kita akan ambil warna kuning, orange, silver, kuning. Kuningnya 2 ya. Oh, kuningnya 3, Des. Kuningnya 3 ya. Oke, karena warnanya banyak kan kuning emas 1. Oke. Karena saya ngos-ngosan ya. Ya, ini energinya tuh kayak apa ya, kayak cepet gitu. Cepet sampaikan seperti itu. Ya. Jadi kayak menggebu-gebu gitu menyampaikan pesan tebaran kartu ini. Jadikan ini hiburan, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Kalau ini bukan ranah kalian, tetapi kalian menonton video ini, jadikan pembelajaran. Ya, oke. Ada angka 17. Gondes gak tahu momen apa, tapi yang pasti ini adalah artinya proses. Allah memberkatimu. Amin. Allah memberkatimu. Kemudian pesan yang ketiga. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur dan merasakannya. Ya, dan Gondes sangat selalu merasakan kasih sayang Allah dahsyat. Jangan meragukan cintanya, ya. Tapi udah putus, Des. Gimana nggak ragu? Jangan menangis. Ya, dalam keadaan apapun, menangis boleh, tapi nangis tanda syukur. Ada 2 nangis ya. Jangan tertawa di saat bahagia, jangan menangis saat terluka, tetapi justru terbalik ya. Tertawalah di saat terluka, bahwa kamu itu bersyukur masih diberikan sebuah kepercayaan, masih diberikan paling tidak itu kayak peringatan atau clue sama Allah bahwa kamu masih baik-baik saja, seperti itu. Dan kamu menangislah sebagai tanda syukur dalam kebahagiaan apapun, sebagai tanda syukur ya. Oke sahabat Gondes, Mendestar tentang hati dan jiwa semua sudah Gondes sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Hidup ini butuh pembelajaran. Hidup ini butuh antisipasi. Hidup ini butuh hiburan juga, butuh motivasi ya. Tetap menjadi orang baik, optimis buang saja, tetap positive thinking, negative thinking buang saja. Jangan menjadi orang yang overthinking atau super protektif, itu membahayakan diri kamu sendiri ya. Oke, ada kesalahan milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.